Perkenalkan, nama saya Theoflianusiani, NIM 20030400062. Mata kuliah Demokrasi dan HAM. Dosen pengampu Ahmad Syarifuddin, MA. Teori-teori hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau human rights adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia atau human rights dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia atau human rights bersifat universal dan abadi. Selain gerakan hak asasi, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia atau Theory of Human Rights adalah sebagai berikut. Teori perjanjian masyarakat atau teori Society Agreement tahun 1632 sampai 1704. Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang atau Mansur Effendi 2005. Teori Trias Politika atau teori Trias Politika tahun 1688 sampai tahun 1755. Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa, atau Mansur Effendi tahun 2005. Teori kedaulatan rakyat atau Theory of Sovereignty of the People tahun 1722 sampai tahun 1778. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat termasuk hak asasi, atau Mansur Effendi tahun 2005. Teori negara hukum atau teori State of Law tahun 1724 sampai 1904. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. M. Tahir Asari tahun 1992. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seseorang filsuf Inggris pada abad 17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. 1. Magna Carta tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. 2. Revolusi Amerika tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1776, merupakan hasil dari revolusi itu. 3. Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration reached the form et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality,
dan persaudaraan atau fraternite. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. The Four Freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi A. Kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. C. Kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. D. Kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Perkembangan HAM di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai tahun 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Pergerakan Nasional Budi Utomo tahun 1908, Serikat Islam tahun 1911, Indeks Parch tahun 1912, Perhimpunan Indonesia tahun 1925, Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Periode setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, perdebatan tentang HAM berkelanjutan sampai periode pasca kemerdekaan, periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer menurut catatan Bagirmanan. Masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam indikator HAM. Dalam 4 indikator HAM. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, kontrol parlemen atau eksekutif. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin atau guided democracy tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Melalui sistem demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di tangan Presiden, Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen. Sebaliknya, parlemen dikendalikan oleh Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai Presiden seumur hidup. Dan akhir pemerintah Presiden Soekarno sekaligus sebagai awal era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Periode 1966 sampai 1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Pada periode pasca Orde Baru tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie, yang menjabat sebagai wakil presiden pada masa pemerintahan Habibie. Misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hak generasi pertama. Hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Contohnya adalah hak atas kehidupan kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan beragama, dan hak untuk mengundi dalam pemilu. Hak generasi kedua. Hak asasi manusia generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hak-hak ini disebut generasi kedua karena hak ini dikatakan muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Contohnya adalah hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas perumahan. Hak-hak ini juga dimasukkan ke dalam HUHAM dan kemudian dilindungi oleh Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak generasi ketiga. Hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992. Contohnya adalah hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat.